Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Duduk dulu Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin konsultasi mengenai ASI dan menyusui. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Diajeng Putri. Saya yang bertugas pada siang hari ini Bu. Sebelumnya saya boleh dibantu untuk melengkapi identitas Ibu? Baik Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan biodata Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ASI dan menyusui seperti yang dibutuhkan oleh Ibu ya Bu. Ya Bu. Untuk waktunya sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu. Baik, Alhamdulillah jika Ibu sudah bersedia, mohon dijawab dengan jujur ya Bu ya. Untuk privasi insya Allah akan saya jaga. Kita mulai ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ibu siapa Bu? Amira Cahyani. Dengan Ibu Amira Cahyani. Tanggal lahirnya Bu? 10 Februari 98. 10 Februari 98. Baik, berarti usia Ibu sekarang 23 tahun ya Bu ya? Ya. Agama Ibu Islam ya Bu? Ya. Sukunya Bu? Jawa. Baik, Jawa, Indonesia. Ibu bekerja atau hanya di rumah ya Bu? Kerja di pabrik. Bekerja di pabrik. Baik, untuk alamat Ibu? Jalan Garuda nomor 101. Jalan Garuda nomor 101. Bisa dibantu dengan nomor HP-nya yang bisa dihubungi Bu? 0877 123 45678. Baik, Alhamdulillah untuk data Ibu sudah lengkap ya Bu ya. Tujuan Ibu datang untuk konsultasi ya Bu ya? Ya. Baik, sekarang usia anak Ibu berapa ya Bu? Saya baru melahirkan 2 bulan. Baru 2 bulan ya Bu ya. Anak pertama ya Bu ya? Wah, selamat Bu atas kelahiran yang pertama ya Bu. Ibu, apakah dari awal anaknya sudah mendapatkan ASI? Sudah. Alhamdulillah, langkah Ibu berarti sudah tepat. Tapi saya masih bingung untuk memberikan ASI ini dan juga saya akan bekerja. Baik Ibu, sebenarnya Ibu tidak perlu khawatir. Ibu masih bisa memberikan ASI eksklusif meskipun Ibu bekerja. Sangat disayangkan Ibu jika Ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan atau kalau bisa diteruskan sampai 2 tahun karena manfaat ASI sangat bagus untuk bayi Ibu. Kalau ASI eksklusif itu sebenarnya bagaimana? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI secara penuh selama 6 bulan Ibu. Saat pemberian ASI eksklusif ini tidak dicampuri dengan makanan pendamping lainnya Ibu. Seberapa penting ya Bu pemberian ASI eksklusif? Baik, kandungan ASI ini sangat luar biasa Bu. Tidak bisa digantikan oleh susu formula semahal apapun. ASI ini mengandung zat antibodi dalam jumlah yang sangat besar untuk bayi. Nah, antibodi ini membantu bayi tahan terhadap penyakit, terhadap bakteri, virus, karena ia dapat meningkatkan kekebalan tubuh si bayi, Bu. Wah, berarti gizinya bagus banget ya. Benar sekali, Bu. Jadi, usahakan tetap untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan ya, Bu ya. Lalu jika selama 6 bulan itu hanya memberikan ASI saja tanpa tambahan susu formula, apakah cukup? Tentu saja cukup Bu, karena dalam kandungan ASI memiliki manfaat yang sangat luar biasa. ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi dengan tepat Ibu. ASI merupakan makanan alami yang pertama untuk bayi. ASI telah mencukupi semua kebutuhan energi dan nutrisi bayi yang diperlukan selama bulan-bulan pertama hingga usianya 6 bulan Ibu, sehingga pemberian susu formula atau makanan tambahan sebelum 6 bulan itu belum diperlukan. ASI ini juga mudah dicerna dan secara efisien digunakan oleh tubuh bayi, dan yang paling penting ASI memiliki dampak jangka panjang yang mampu mengurangi resiko diabetes maupun alergi Bu. Baik Bu, tetapi saya hanya cuti 3 bulan saja.
Baik, walaupun Ibu nanti sudah bekerja, masa cutinya sudah habis, Ibu tetap bisa memberikan ASI eksklusif dengan cara memanfaatkan bank ASI, memompa ASI dan menyimpannya di tempat penyimpanan ASI juga bisa, Bu. Jadi ASI eksklusif ini harus disusukan secara langsung ya. Tidak, Ibu. ASI eksklusif ini bisa disusukan dengan metode lain seperti botol dot, asalkan ASI tidak didampingi makanan lain. Itulah yang disebut ASI eksklusif. Oh gitu ya, terima kasih ya Bu Bidan. Sekarang saya semakin paham untuk menyimpan ASI jika saya tinggal bekerja bagaimana ya Bu. Wah, bagus sekali pertanyaannya, Bu. Semangat terus ya, Bu, untuk tetap memberikan ASI eksklusifnya. Jadi, untuk penyimpanan ASI, Ibu bisa pumping. Selanjutnya, catat tanggal dan jam pada saat Ibu pumping pada plastik ASI. Nah, simpan ASI pada suhu yang dingin. Karena semakin dingin, maka semakin lama juga ASI dapat bertahan. Lalu, apabila nanti ketika didinginkan ASI tersebut membeku, sebelum diberikan pada bayi, bisa dihangatkan terlebih dahulu, Ibu, agar ASI kembali cair. Namun pada ASI yang sudah dicairkan tidak boleh dibekukan lagi. Jadi nanti sisanya bisa dibuang, Ibu. Oh, misalnya menggunakan botol-botolnya langsung boleh tidak? Kalau misalnya Ibu ingin menggunakan botol, itu dianjurkan dengan botol yang berbahan kaca ya, Bu, agar sisa ASI ini tidak menempel pada dinding botol. Baik Bu. Baik, apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Satu lagi, Boleh, Bu. 2 atau 3 juga boleh. satu saja dari penjelasan Bu Bidan tadi, saya jadi tertarik untuk tetap memberikan ASI eksklusif dan dengan cara pumping. Misalkan saya terus menggunakan cara pumping walaupun saya belum bekerja, bagaimana Bu? Jika menyusui secara langsung, apakah Ibu mengalami masalah? Puting saya lecet. Baik, Ibu. Puting lecet itu disebabkan karena adanya kesalahan posisi saat menyusui, sehingga bayi hanya menghisap bagian puting saja, Ibu. Bagaimana posisi menyusui yang benar? Pada saat menyusui, usahakan bagian areola atau bagian yang berwarna coklat kehitaman di pinggir puting itu sebagian masuk ke dalam mulut bayi ya, Bu. Ketika bayi dapat menelan ASI dengan baik, akan terdengar dengan suara yang dalam, bukan mengecap. Oh begitu ya. Lalu ini kan sudah terlanjur lecet, bagaimana ya? Tetap disusukan secara langsung ya, Bu ya. Karena menyusui secara langsung itu dapat meningkatkan hubungan erat kasih sayang antara ibu dan bayinya. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur lecet bagaimana? Untuk mengurangi lecet yang dialami oleh ibu bisa memberikan sedikit ASI pada bagian puting dan tunggu hingga kering. Dan baik sebelum maupun sesudah menyusui, ibu sebaiknya membersihkan bagian puting dan areola ibu menggunakan air hangat atau menggunakan baby oil juga bisa, Bu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya lebih paham lagi mengenai ASI eksklusif, pemberiannya dan juga posisi menyusui yang benar. Sama-sama, Ibu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup. Alhamdulillah, baik. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk penjelasannya saya tutup ya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Apabila nanti Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa menghubungi saya melalui telepon atau bisa juga langsung datang kemari. Baik, terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada saya. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Baik, Ibu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Hati-hati di jalan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.